dalam operasi perkalian, penjumlahan, pembagian, dan pengurangan berlaku adanya derajat penggunaannya, terkenal dengan istilah Pi-Polondo. Pi berasal dari kata ping atau kali, po atau poro atau bagi, kita lambangkan dengan pembagian, lan atau lon atau jumlah, lambangkan dengan tanda plus. Do adalah atau sudo, sudo atau pengurangan. Apa artinya penggunaan ini? Pipolondo, pengporan sudo yang memiliki derajat paling tinggi adalah perkalian, kemudian pembagian, kemudian penjumlahan, yang terakhir adalah pengurangan. Contoh operasinya, jika kita ada soal 6 dikalikan 4 ditambah dengan 2, bisa dibantu dengan menggunakan tanda kurung mana yang didahulukan. Yang didahulukan adalah 6 dikalikan 4 ditambah 2 sama dengan 24 ditambah 2 sama dengan 26. Bukan 6 dikalikan 4 tambah 2 dulu. Jadi ini tidak perlu diproseskan dulu. Jika ada perkalian, maka perkalian yang didahulukan. Terjadi sama di saat 6 dikalikan 4 dikurangi 10. Berarti 6 dikalikan 4 dahulu dikurangi 10. Jadi yang didahulukan kita beri tanda operasionalnya, kita beri tanda kurung. Ini artinya jika soalnya tanpa ada kurung, kecuali kalau soalnya sudah ada kurung lebih dahulu. 24 dikurangi 10 sama dengan 14. 6 dibagi dengan 3 ditambah dengan 2. Maka operasinya adalah 6 dibagi 3, diberi tanda kurung dulu, baru setelah hasilnya ada ditambah dengan 2. Sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. 6 dibagi dengan 2 dikurangi 1. Berarti 6 dibagi 2 dikurangi 1, 6 bagi 2-nya diberi kurung. Berarti dikerjakan lebih dahulu. Maka sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jika ada 6 dikalikan 4 dibagi 2, boleh dikerjakan dengan 6 kali 4 dibagi 2, juga boleh dikerjakan dengan 6 dikalikan 4 dibagi 2, 24 dibagi 2, ini 6 dikalikan dengan 2. Hasilnya sama-sama dengan 12. Apa artinya? Berarti derajat perkalian dan pembagian itu adalah sama. Mana yang dikerjakan lebih dahulu sama. Begitu juga dengan penjumlahan dan pengurangan. 7 ditambah dengan 4 dikurangi 2. Operasinya bisa 7 ditambah 4 dikurangi 2
Kita cari hasilnya dulu. 11 dikurangi 2 sama dengan 9. Atau dikerjakan 7 ditambah dengan 4 dikurangi 2. Hasilnya akan sama 9-nya. Apa artinya? Penjumlahan dan pengurangan memiliki derajat yang sama. Bisa dikerjakan penjumlahannya dulu, baru pengurangan, atau pengurangan dulu, baru penjumlahan. Ini harus diperhatikan, diingat-ingat. Jadi derajat paling tinggi adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Masih banyak contoh yang diberikan jika terjadi gabungan. 2 ditambah 6 dikalikan 3 dikurangi 5. Maka tanpa tanda kurung kita sudah memahami bahwa yang dikerjakan dulu adalah operasi perkaliannya. 2 ditambah 6 dikalikan 3 dikurangi 5, maka sama dengan 2 ditambah dengan 18 dikurangi 5. Sama dengan 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Di proses kedua, ini boleh dikerjakan pengurangannya dulu, baru penjumlahan. Di sheet yang pertama tadi sudah diterangkan, penjumlahan dan pengurangan derajatnya sama. 7 dikurangi 12 dibagi dengan 3 ditambah dengan 10. 7 dikurangi dengan 12 dibagi 3 ditambah 10. Ini operasionalnya lebih cenderung pada tanda kurungnya untuk mengetahui mana yang didahulukan. Maka 7 dikurangi dengan 4 tambah dengan 10 sama dengan 13. Kita buat soal yang lebih acak-acakan. 2 dikurangi 7 ditambah 4 dibagi dengan 2 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan 5. Nah, ini jelas yang didahulukan adalah yang ada tanda-tanda operasional kali dan bagi. Derajatnya lebih tinggi. 2 dikurangi 7 ditambah 4 dibagi dengan 2 dikurangi 4 kali 5. Jangan salah memberi kurung. 2 kurangi 7, 5 ditambah dengan 2 dikurangi dengan 20. Mana yang dikerjakan kalau sudah ada pengurangan dan penjumlahan saja semuanya sama. Min 3 dikurangi 20 sama dengan negatif 23. 12 dikalikan 10 dibagi dengan 5 ditambah dengan 4. Kita kerjakan dengan dua cara. Kita mendahulukan perkalian dan kita mendahulukan yang berikutnya adalah pembagian. Ini sama dengan 12 dikalikan 10 dahulu, nanti dibagi 5, baru kurangi 4. 12 dikalikan 10, 120 dibagi 5 dikurangi 4. 120 dibagi 5 dikurangi 4. Sama dengan 24. Nah, itu ya. Maka sama dengan 20. Sekarang kita operasikan dengan menggunakan mendahulukan pembagian. 12 dikalikan 10 dibagi dengan 5 ditambah dengan 4. Berarti 12 dikalikan dengan 2 ini ada yang tidak pas, ini plus, ini harusnya plus semuanya, dibetulkan, berarti itu adalah
28. Nah, kita berubah lagi. 12 kali dengan 2 ditambah dengan 4 sama dengan 24 ditambah dengan 4 sama dengan 28. Gitu. Ini adalah penggunaan operasi aljabar, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Sekarang dilanjutkan ke pecahan. Operasi pada pecahan. Pecahan yang paling sangat terkenal adalah istilah P pergi. Boleh ditulis P pergi, boleh ditulis dengan P min Q, P dibagi Q, dalam bentuk apapun. Variabel apapun yang dipakai. Ada yang mengatakan A per B, juga boleh A dibagi B. Sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Jika ada A per B, maka A ini disebut sebagai pembilang. Dan B-nya adalah sebagai penyebut. Ada macam-macam istilah pada pecahan. Ada pecahan nama biasa, dilambangkan dengan A per B. Syaratnya kalau pecahan nama biasa, A-nya lebih kecil dari B. Yang kedua adalah pecahan nama campuran. Dilambangkan dengan A per B, syaratnya A lebih besar dari B. Yang terakhir adalah pecahan nama desimal, mengandung koma. Contohnya 0,6. Gitu. Contoh pecahan nama biasa. Pecahan biasa adalah 2/4, 3/5, 7/10, 11/13, dan seterusnya. Kalau pecahan campuran 7/2. Yang campuran karena penyebutnya lebih kecil daripada pembilangnya, atau pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Dua kali istilahnya sama saja. 7/2 mendapatkan 3, sisa 1/2. Ini disebut sebagai campurannya, 3,5. 7/2 dan 3, sisa 1, 1/2. 6/4 sama dengan 1, 2/4. Atau 1,5 juga boleh. Sedangkan kalau pecahan nama desimal, contohnya 0,5, 0,003, dan seterusnya. Bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Jadi mengubah biasa ke desimal. 2/4 sama dengan berapakah? Dengan cara membagi istilah Forogabit. Karena 2 tidak bisa dibagi, maka meminjam 10.
Di sini 0, cari suatu bilangan jika dikalikan sama 20 adalah 5. Berarti 2/4 bisa terubah menjadi 0,5. 4/7 sama dengan berapa? Berarti adalah 4 dibagi dengan 7. Kita pinjam di sini 0, 10. Di sini pergantian ada 0, 7 dikalikan 5, 35. Turunkan, dikurangi sisa 5, 50. 50 bagi 7, angka pergantian adalah 7, yaitu 49. Dikurangi lagi 1, 10, maka di sini ada 1, ini 7, dan seterusnya. Maka 4/7 menjadi 0,571 dengan 3 angka di belakang koma. Dengan 3 angka belakang koma. Kita lanjutkan materinya biar lengkap. Tadi ada 0,471. Ini adalah 3 angka belakang koma. Jika mau dikecilkan menjadi 2 angka belakang koma, maka lihatlah angka ketiga. Adalah angka ketiga. Jika angkanya lebih besar 5 lebih besar sama dengan 5, maka bisa dibulatkan 1 angka ke depan. Tapi jika angkanya ada lebih kecil dari 5, maka angka di depan tetap. Bahasa paling mudah, angka di depannya tetap. Ternyata 0,471 ini untuk 2 angka belakang koma, satunya adalah kurang dari 5, maka tetap menjadi 0,47. Kalau 0,471 dibuat 1 angka belakang koma, ternyata angka 7 ini lebih besar dari 5. Maka menjadi 0,5. Cara paling mudah. Simple melihatnya di situ. Jangan melihat lagi angka yang ketiga. Kalau memang mintanya hanya 1 angka belakang koma. Gitu. Sekarang kalau mengubah desimal ke pecahan. Misalkan 0,5. Nah, 0,5. Lihat angka di belakang koma adalah 5. Tulis 5. Di belakang koma ada 1 angka, maka terwakili oleh 10. Gitu. 1,25. Berarti adalah tulis angka semuanya 125. Di belakang koma ada 2 angka, 2 digit. Maka 2 digit itu diwakili oleh 02. Pakai bahasa-bahasa yang mudah dengan bahasa yang sangat ringan. 21,4. Maka menjadi 214 per. Angka belakang koma ada 1. 1 angka atau 1 digit itu berarti diwakili oleh 01 dari 10. 312,34. Tulis lengkap 31234. Di belakang koma ada 2 digit. Berarti diwakili oleh 1 dan 0-nya 2, 100. Dimudahkan berkatanya, yang penting mengerti. Setelah mengerti, kita akan aman-aman saja. 0,135. Maka sama dengan angka 135 kita tulis di belakang koma ada 3 digit. Berarti 1 tulis 3 digit diwakili oleh 03. Nah, begitu.
Tolong dipahami dengan baik, caranya seperti itu. Mengubah pecahan biasa ke desimal. Mengubah pecahan biasa ke desimal. Nah, ini. Oh, maaf, bukan desimal, ke persen. Nah, persen. 1/2 sama dengan berapa persen? Persen itu artinya 1/100. 1/100. Maaf, dikalikan 100. 100. Untuk mengubahnya adalah setengah adalah dikalikan dengan 100. Itu. Setengah dikalikan 100 sama dengan 50%. Kalau per mil adalah 1000. Ya kan? Per 1000. Per mil itu artinya ribuan, kalau persen itu artinya ratusan. Jadi sangat jelas. Jadi ada orang mengatakan kurang pas. Nah, 2/4. Ini kalau dikecilkan kan sama setengah. Andaikan dari kecil kan tetap kalikan dengan 100. 100 bagi 4 adalah 25. Maka juga sama dengan 50%. 3/5 berapa persen? Maka 3/5 ini kalikan dengan 100 sama dengan 60%. Gitu. 50%. Sekarang kita balik. Mengubah persen ke pecahan. %, pecahannya berapa? Maka 50 diperkan dengan 100 atas dibagi dengan, kalau seperti ini ada 0 yang berdiri sendiri-sendiri, kurangi 1, maka tinggal 5/10. 5/10 atas bagi 5, bawah bagi dengan 5, tinggal 1/2. Ini namanya menyederhanakan. Namanya menyederhanakan. 55% sama dengan 55 dibagi dengan 100. Materi penyederhanaan sekarang jadikan satu di sini. Caranya bagaimana menyederhanakan? Maka 55/100 atas dibagi dengan 5, bawah dibagi dengan 5. Jadi kalau atas bagi 5, bawah juga dibagi dengan 5. Maka sama dengan 11/20. 45% sama dengan 45/100. Maka kita sederhanakan atas dibagi dengan 5, bawah bagi 5. 45 bagi 5 adalah 9/20. Itu. 9/20. Itu adalah pengubah dari persen ke pecahan, pecahan ke persen. Sekarang kalau
mengubah dari pecahan campuran sudah kita kerjakan tadi. Nah, sekarang kita mencoba dengan operasi penjumlahan pada pecahan. Dengan cara kita, penjumlahan pada pecahan. Kita bagi penjumlahnya di atasnya 1 dan di bawahnya 1. Kita coba yang 1 dan di atasnya 1. 1 ditambah dengan 2/7. Maka cara paling gampang adalah, ada 2 cara di sini. Tinggal kalian jumlahkan 2 dan 7. Kamu jumlahkan. Maka jawabannya adalah 9/7. Mudah bukan? Cara yang pertama. Cara yang kedua, 1 tambah 2/7 adalah 7 kalikan 1, 7 tambah dengan 2. Ini ada operasinya tambah di sini. Maka 9/7. Dilatih semacam ini akan lebih cepat. 1 ditambah dengan 6/9. Karena jumlahnya dengan 1, cukup jumlah aja. 6 tambah 9, 15/9. 1 ditambah dengan 11/20. 11 tambah 20 adalah 31/20. 1 ditambah dengan 5/11. Cukup menambahkannya adalah 11 ditambah 5, 16/11. Sekarang kalau lebih dari 1. 2 ditambah 2/3. Cukup mengalihkan ke sini. Cara yang kedua yang kita pakai. 3 kali 2 ditambah dengan 2. 3 kali 2, 6. 6 tambah 2, 8/3. Simpel sekali bukan? 3 ditambah dengan 5/7. 7 kali 3, 21 tambah 5, 26/7. 5 ditambah dengan 7/6. 6 kali 5, 30, tambah dengan 7, 37/6. Nah, sekarang kita coba pada pengurangan. Pengurangan sama bilangan 1 dan lebih dari 1. 1 dikurangi 5/6. Karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, cukup dikurangi 6 dikurangi 5 sama dengan 1/6. 6 dikurangi 5, 1/6. Karena penyebut lebih besar, jadi tandanya itu positif. 1 dikurangi 3/10. Lebih besar. Ini tetap positif. 10 kurangi 3 adalah 7/10. 1 dikurangi 5/2. Pembilangnya besar, maka di sini pasti negatif. 5 dibalik. 5 kurangi 2, 3/2. Gampang kan? 1 dikurangi 7/3. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Pembilang lebih besar dari penyebut, pasti negatif. 7 kurangi 3 sama dengan 4/3. Lanjutkan sampai paham. Sekarang kalau lebih dari 1, 2 dikurangi 4/3. Lihat di sini. 3 kali 2, 6 dikurangi, ada operasional dikurangi. 3 kali 2, 6. 6 kurangi 4, 2.
per 3. Mudah sekali bukan? 11 dikurangi 5 per 3. Ternyata 3. 3 kali 11, 33. 33 kurangi 5. 28. Gampang kan? Gampang sekali. Gitu. 2 dikurangi 11 per 3. Nah, 3 tetap. 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 11. Pada video yang pertama sudah diajarkan. Lebih kecil dikurangi lebih besar. 6 dikurangi 11 adalah min 5. Gitu. 3 dikurangi 5 per 7. Berarti adalah 7 kali 3, 21 dikurangi 5, min 16. Untuk perkalian tidak ada masalah. A per B dikalikan C per D sama dengan AC per BD. Untuk pembagian, A per B dikalikan C per D akan diubah A per B dikalikan D per C sama dengan dibalik. Ini tidak ada masalah seperti pelajaran di SD.